Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wa tadhakkar wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair li'ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya berwudu itu ada 6. Yang pertama, al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah berniat. Seseorang hendaknya berniat ketika hendak berwudu dengan niat mengangkat hadas, ataukah dengan niat berwudu, ataukah dengan niat at-taharatu lis-shalah, atau berniat bersuci untuk salat. Dari semua macam-macam niat tersebut diperbolehkan. Semisal dia berniat nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, maka sudah sah niat berwudunya. Atau dia berniat nawaitul wudu'a raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala, sudah sah niat berwudunya. Ataukah seorang berniat nawaitu taharata lis-shalah, sudah sah niat berwudunya. Dan waktu mengucapkan atau waktu pelaksanaan niat tersebut adalah ketika membasuh wajah atau sebagian di antara wajah. Karena tempatnya niat itu di awal ibadah, dan awal ibadah dalam bentuk perbuatan dalam berwudu adalah ketika membasuh wajah. Adapun ketika membasuh tangan atau berkumur-kumur di dalam berwudu itu hukumnya sunnah dan tidak masuk di dalam furudul wudu. Maka seorang berniat ketika hendak berwudu ketika membasuh sebagian di antara wajahnya. Nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitu taharata lis-shalah, membasuh sebagian di antara wajahnya. Itu adalah fardu yang pertama. Lalu yang kedua, atsani ghuslul wajhi, yang kedua adalah dengan membasuh wajah. Wa hadduhu min manabati sya'ri ra'si ila muntahal lihyain wazzaqan tulan wa ardan minal udhun ilal udhun. Dan yang kedua adalah membasuh wajah, dan batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir jenggot atau dagu ini. Ini secara tulan, panjangnya wajah. Adapun lebarnya wajah minal udhun ilal udhun, lebarnya wajah dari telinga sampai telinga. Maka semua yang masuk di dalam batasan panjangnya wajah dari tempat tumbuhnya rambut hingga akhir jenggot atau dagu, dan dari telinga dengan telinga, semua ini yang berada di dalamnya wajah ini wajib untuk dibasuh. Dan dinamakan ini wajah li'annahul mahallil muwajahah, dikarenakan ketika orang
berdialog, berhadap-hadapan, maka tentu yang digunakan adalah mukanya, maka disebutlah dengan kalimat wajah. Maka semua yang ada di dalam wajahnya ini wajib untuk dibasuh. Semisal rambut-rambut yang ada, alisnya, kumis, jenggot, bewok atau cambangnya, bulu yang ada di pipihnya, bulu yang ada di antara alisnya, bulu yang ada di bawah bibirnya, bulu yang ada di samping mulutnya, semuanya bulu di sini yang ada wajib untuk dibasuh. Ada beberapa pembahasan tentang rambut, yaitu semisal jenggot. Di dalam hukum fikih madhab Syafi'i, jenggot ini wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Kalau jenggot ini jenggot yang tipis. Tapi kalau jenggot yang tebal, maka cukup hanya dibasuh yang di luarnya saja, tidak perlu sampai ke kulit-kulitnya. Lalu bagaimana kita mengetahui jenggot itu tebal ataukah jenggot itu tipis? Disebutkan oleh para ulama, kita bisa mengetahui jenggot itu tebal kalau kita duduk berhadapan di majlis mukhatab, di tempat untuk berdialog, semisal jarak 1,5 meter atau lebih, lalu jenggot kita ini kulitnya kelihatan. Jika kulitnya kelihatan dari jarak berdialog 1,5 meter kurang lebih, maka kulit yang kelihatan jenggotnya disebut jenggot yang tipis. Maka wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Dan apabila ketika di tempat berdialog kurang lebih 1,5 meter, lalu kulit jenggot ini tidak terlihat, maka jenggot itu disebut jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal tidak perlu dibasuh, kewajibannya sampai ke kulitnya, cukup apa yang ada pada zahirnya saja. Baik, dan di antara yang perlu diperhatikan ketika membasuh adalah lebarnya. Selain panjangnya, lebarnya perlu diperhatikan bagaimana dari udhun ke udhun, dari telinga ke telinga, semuanya ini tersentuh oleh air. Baik, itu poin daripada fardu wudhu yang kedua. Adapun fardu wudhu yang ketiga yaitu ghusl yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Membasuh tangan sampai ke siku adalah fardu di antara fardu wudhu. Ini yang dimaksud siku. Maka dari ujung tangan sampai ke siku kita ini semuanya wajib untuk terbasuh. Dan apa-apa yang berada di dalamnya, baik berbentuk rambut ataukah berbentuk daging dan kulit. Rambut yang tebal maka wajib untuk dibasuh sampai semua kena. Dan tidak ada pembahasan rambut tebal dan rambut tipis pada tangan. Maukah dia rambut tebal ataukah itu rambut tipis, wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Dan apabila terdapat kulit atau daging, maka tetap wajib juga untuk dibasuh. Semisal ada seorang mendapatkan daging tumbuh di tempat di antara ujung jari sampai ujung sikunya, maka semua yang ada di sini wajib untuk terbasuh. Dan perlu diperhatikan di bawah kukunya, itu untuk wajib terkena air, karena itu masuk di antara fardu wudhu yang ketiga. Yang keempat di antara fardu berwudhu adalah massu syai' min basyaratir ra'si au sya'ri fi haddih. Yang keempat adalah membasuh sesuatu yang ada pada kulit kepala atau rambut pada batas kepala. Walaupun hanya satu helai rambut sudah sah untuk berwudu. Ada pendapat yang lain mengatakan setidaknya 3 helai rambut. Maka boleh membasuh di kulitnya langsung. Semisal mengambil air langsung ke kulitnya boleh. Atau rambut saja selama masih berada dalam batasan kepala. Maka membasuh rambut
yang sudah keluar daripada batasan kepala tidak sah di antara berwuduknya. Semisal mereka yang rambutnya panjang, wanita atau pria yang rambutnya panjang melebihi batas kepala, ini batas kepala, rambutnya sampai ke sini, maka dia membasuh rambutnya, mengambil air lalu membasuh rambut yang ada di luar batasan kepala, maka tidak sah berwuduknya. Pembasuhan kulit kepala atau sebagian rambut pada fardu wudhu yang keempat gagal dan tidak dihukumi sah. Baik, yang kelima di antara fardu berwudhu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki secara seluruh apa yang ada di dalamnya, baik itu berupa rambut, berupa kulit atau daging. Dan perlu hal yang diperhatikan, mereka yang memiliki tumit yang tebal atau sudah mulai pecah-pecah itu wajib untuk bersentuh air ke seluruh belahan-belahan tumit tersebut. Dan sampai ke batas mata kaki semuanya wajib untuk terbasuh. Yang keenam atau yang terakhir daripada fardu berwudu adalah at-tartibu ala hadhil kaifiyah, yaitu tertib dengan cara yang semisal ini, dengan cara yang seperti ini. Jadi tertib cara pembasuhannya, mulai dari dia niat berwudu dulu, lalu membasuh mukanya, membasuh tangannya, membasuh kepalanya, membasuh kakinya, ini semuanya harus tertib terlaksana. Andaikan seorang berwudu dimulai dengan membasuh tangannya, lalu setelah itu dia lakukan basuh mukanya, maka tidak sah berwudunya. Ketertiban ini wajib untuk dilaksanakan karena ini adalah fardu di antara fardu-fardu berwudu. Inilah kajian singkat tentang furudul wudu yang semoga kita bisa melaksanakan daripada pemahaman yang baik yang kita dapatkan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.